Assalamualaikum, namaste, namaskar, welcome back to my YouTube channel Indonesian Indian Kitchen. Resep kali ini yaitu cheesecake coklat tanpa gelatin, tanpa oven ataupun tanpa di steam. Diaduk-aduk aja sudah menjadi salah satu cake ulang tahun yang sangat mudah dibuat dan juga lumer di mulut, apalagi menjadi favorit keluarga ya. Seperti apa dan apa-apa saja bahannya? Jom kita mulai. Di sini saya menggunakan sebanyak 20 keping biskuit Oreo. Ini nanti base-nya itu sedikit tinggi. Jadi kalau mau sedikit rendah boleh menggunakan 15 keping Oreo. Putih krimnya itu saya lainkan ya. Jadi saya hancurkan untuk biskuitnya saja tanpa krim dengan cara manual. Saya gunakan tumbukan atau gilingan untuk menghaluskannya. Krimnya ini diketepikan terlebih dahulu. Ini saya hancurkan sampai betul-betul dia halus, jangan ada ketulan dari biskuitnya itu ya. Ini dia hasilnya, dengan cara manual juga boleh dibuat ya halus. Kalau tidak mau seperti ini boleh menggunakan food processor ataupun dengan di blender. Di sini saya menggunakan loyang yang berukuran 6 inci, boleh juga menggunakan 8 inci ya, karena nanti yang kita buat itu cream cheese yang saya gunakan sebanyak 500 gram. Jadi karena nantinya saya akan menggunakan ukuran 6 inci, adonan akan lebih. Kalau menggunakan 8 inci, adonan akan cukup pas. Di sini Oreo yang udah kita hancurkan tadi, kita tambahkan dengan margarin ya, diratakan kesemuanya dan dimasukkan ke dalam loyang. Ini diratakan, ditekan-tekan sedikit, jangan terlalu padat, nanti akan menjadi terlalu keras ya. Jadi cukup deh kalau sudah rata dan terlihat sedikit dia padat, didiamkan di dalam kulkas selama 20 menit. Di sini saya menggunakan sebanyak 500 gram cream cheese atau krim kejunya. Boleh juga menggunakan 250 gram ya. Hasilnya akan menjadi separuh, cantik juga, tidak terlalu tinggi. Dan pas ya, kalau ini akan terlebih sedikit akan saya buat untuk toppingannya. Setelah itu tambahkan 5 sendok makan gula tepung, sudah diayak terlebih dahulu ya, kalau enggak nanti ada ketulannya. Diayak ya bagusnya gulanya itu. Setelah itu masukkan krim Oreo-nya itu dan ini kesemuaan bahannya diaduk sampai merata, sampai larut semuanya ya. Pastikan di sini kesemuanya tercampur merata halus. Saya menggunakan spatula aja pelan-pelan. Boleh juga menggunakan whisk listrik, lebih cepat lagi ya. Di sini saya tambahkan essence vanilla yang cair, boleh juga menggunakan vanili bubuk. Di sini saya lanjutkan dengan menggunakan whisk tangan. Kalau tangan yang kuat sedikit bolehlah ini menggunakan whisk tangan. Kalau yang tidak sanggup boleh menggunakan whisk listrik. Ini terlihat ya, setelah beberapa menit saya aduk sampai halus dan lembut, kesemuanya tercampur sempurna seperti ini. Harus pakai tenaga dalam ya buatnya. Kalau yang nggak sanggup pakailah whisk listrik. Ini air ya, sudah saya panaskan dan saya matikan apinya. Saya mau larutkan coklat semi-sweet ini yang saya gunakan yaitu merek Barils. Boleh juga menggunakan merek apa atau brand nama apa aja ya coklatnya terpulang. Ini dilarutkan sampai benar-benar coklatnya itu jangan ada ketulannya, jadi harus larut sempurna mencair seperti ini. Coklat cairnya ini nanti saya mau campurkan di cream cheese yang udah kita aduk tadi ya, yang terlebih dahulu ya. Nanti dicampurkan di situ. Tapi ini saya ketepikan dahulu. Ada penambahan satu lagi bahannya yaitu whipped cream atau krim putar ini. Ini sebanyak 250 ml ataupun boleh ya 200 ml juga sudah mencukupi. Ini diaduk ya, dipukulkan, dikocokkan sampai dia sedikit mengembang, jangan terlalu kaku. Jadi untuk dalam masa 3 atau 5 menit sudah boleh matikan mesin. Seperti ini saja ya. Sudah cukup. Ini diketepikan terlebih dahulu.
Untuk adonan cream cheese-nya ini ya, ini saya akan campurkan dengan coklat yang udah kita cairkan tadi, dimasukkan aja. Ini akan saya gunakan secara manual untuk diadukkannya. Boleh menggunakan whisk listrik juga ya, terpulang sampai dia tercampur merata kesemuaan bahannya. Kalau dia terlihat dia berketul atau lams itu tidak mengapa, nanti kita akan campurkan dengan whipped cream dan hasilnya akan menjadi halus dan lembut. Di sini saya gunakan manual saja, jadi perlu tenaga dalam. Ini boleh juga menggunakan whisk listrik, tapi nanti jangan terlalu lama ya untuk mengocoknya setelah dicampur dengan whipped cream yang udah tadi kita putarkan itu. Nanti boleh terpecah. Setelah terlihat tercampur merata kesemuaan bahannya ini, saya akan masukkan whipped cream yang tadi sudah kita kocokkan setengah mengembang. Masukkan aja sedikit demi sedikit, pastikan diaduk full dari bawah ke atas sampai kesemuanya tercampur. Jangan terlalu lama ya, takut nanti terpecah adonan ini. Di sini sudah mulai terlihat ya, sudah mulai sedikit tercampur. Ini saya tidak akan lanjutkan dengan menggunakan whisk tangan, akan saya lanjutkan dengan menggunakan spatula, lebih memudahkan saya untuk mencampurnya. Di sini diadukkan aja dari bawah ke atas sampai tercampur, jangan terlalu lama ya mengaduk untuk bahan ini, nanti terpecah di adonannya. Terlihat sudah mulai tercampur kesemuanya, baru kita pindahkan ke dalam loyangnya. Adonan terlihat halus dan lembut dan tidak terpecah. Ini adalah adonan yang sempurna. Sekarang kita pindahkan ke dalam loyangnya. Ini tadi ori yang sudah kita sejukkan di dalam kulkas selama 20 menit. Kita ambil keluar dan masukkan adonan dari cream cheese-nya ini. Masukkan keseluruhannya ya. Ini akan terlebih dan lebihannya itu akan saya buat untuk toppingannya. Di sini cream cheesecake-nya ini dia sedikit tinggi ya, karena saya menggunakan bahan krim kejunya itu sebanyak 500 gram. Jadi kalau menggunakan separuhnya dari itu 250 gram juga boleh, hasilnya sedikit dia rendah tapi tetap cantik. Ini kesemuaan bahannya nanti diratakan sampai merata di keseluruh permukaannya. Ini saya mau sejukkan di dalam peti kulkas atau lemari es ya selama kurang lebih 10 menit. Dan selama menunggu saya mau buat untuk coklat ganasnya. Di sini whipped cream ya, saya panaskan, ini mendidih, betul-betul harus mendidih. Dilarutkan kesemuaan dua bahan ini sampai tercampur merata. Kalau misalnya dari whipped cream ini, coklat ganasnya ini terlihat kental, boleh campurkan atau tambahkan whipped creamnya lagi. Tapi diingat ya, jangan langsung dikeluarkan dari peti es whipped creamnya itu dan dimasukkan di dalam coklat ganas yang sudah kita cairkan. Ini akan menjadi ketul, jadi harus dipanaskan baru dicampur. Setelah tercampur merata, di sini saya mau tambahkan margarin, plantak ataupun butter boleh ya, sebanyak setengah sendok kecil aja itu. Untuk tekstur dia supaya terlihat kilat saja, kalau nggak mau ditambahkan juga nggak apa-apa ya. Setelah kesemuaan yang tercampur merata, ini siap untuk ditopping di atas cream cheese tadi. Ini dia adonan cream cheese-nya, sudah saya sejukkan selama 10 menit, saya keluarkan dan masukkan adonan coklat ganasnya di atasnya dan diratakan ke seluruh permukaannya. Dirapikan serapi mungkin ya. Setelah
setelah terlihat rata dan rapi seperti ini saya diamkan di dalam kulkas kurang lebih 6 atau 8 jam. Ini selama 8 jamnya saya diamkan. Saya mau ambil kain yang sudah saya basahkan dengan air hangat supaya mudah untuk membukanya, tidak lekat di pinggirannya itu. Di sini karena tidak menggunakan gelatin ya, jadi untuk mendiamkannya itu cukup lama. Kalau mau lagi semalaman juga lebih bagus ya. Pelan-pelan aja waktu membukanya, takut nanti dia pecah. Tapi karena sudah menggunakan kain basah yang sudah dipanaskan tadi tidak takut untuk lengket juga. Ini dia hasilnya, cantik sekali ya. Kita pindahkan pelan-pelan aja waktu mau mengambilnya itu. Kalau terlihat dia tidak begitu rapi bawahnya seperti ini, boleh dirapikan untuk pinggirannya itu ya, pelan-pelan aja. Setelah dilapikan seperti ini, nanti atasnya itu akan saya toppingkan. Ini sisahan dari cream cheese yang tadi awal tadi saya bilang ya. Jadi saya toppingkan aja di atasnya karena saya mau buat cake hari ulang tahun untuk suami saya. Jadi saya hias secantik dan semenarik mungkin. Jadi ini dia opsional terpulang ya. Kalau ada sisahannya boleh dibuat di decoration seperti ini. Kalau tidak pun sudah boleh dikonsumsi seperti itu saja. Jadi saya hias semenarik mungkin karena ini saya mau hadiahkan untuk suami saya cake ulang tahunnya. Jadi disesuaikan aja sesuai selera. Oke, mari kita sambut hari jadi suami saya. Ini dipotongnya harus menggunakan pisau yang sudah direndam dengan air panas ya, dilap dulu supaya nanti potongannya terlihat cantik dan rapi. Pelan-pelan saja. Ini dia hasilnya, cantik sekali, lumer di mulut, tapi maaf pada behind of the scene-nya. Kenapa? Ditonton sampai habis ya. Oke, selamat mencoba. Terima kasih.